Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dian Rahmawati dengan NIM 12430100068. Nama saya Elsya Abdul Aisyah dengan NIM 12430100082. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hadis mursal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Anton Atayillah MM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi hadis mursal. Definisi hadis mursal. Menurut para ahli, hadis mursal adalah hadis yang tidak memiliki sanad yang jelas, di mana seorang tabi'in meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan sahabat yang mendengarnya. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana hadis mursal dapat diterima, terutama jika rawi yang meriwayatkannya dikenal sebagai istiqoh atau terpercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik hadis mursal. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh tabi'in. Yang kedua, tidak menyebutkan sahabat dalam sanad. Yang ketiga, langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, termasuk dalam kategori hadis dhaif atau lemah. Baik, selanjutnya yaitu pandangan ulama mengenai hadis mursal. Pandangan ulama mengenai hadis mursal ini sangat bervariasi. Sebagian besar ulama, termasuk jumhur ahli hadis dan beberapa ahli fikih, cenderung menolak semua hadis mursal dengan pengecualian untuk mursal asabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan ketidakpastian dalam sanad yang dapat mengarah pada kesalahan dalam penafsiran ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa setiap hadis yang tidak memiliki sanad yang jelas dan terputus harus diperlakukan dengan hati-hati, mengingat pentingnya menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan penolakan hadis mursal. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan bahwa penolakan terhadap hadis mursal umumnya disebabkan oleh ketidakpastian dalam sanadnya. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penafsiran dan penerapan ajaran Islam. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa seorang rawi tabi'in lupa dari siapa ia mendengar hadis tersebut sehingga ia meriwayatkannya secara mursal. Selanjutnya, mengenai hukum hadis mursal, pada dasarnya hadis mursal itu adalah dhaif dan mardud karena hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya suatu hadis, yaitu sanadnya harus bersambung. Hal itu disebabkan tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang. Lagi pula, memiliki kemungkinan bahwa yang dibuang itu adalah sahabat. Dalam kondisi seperti ini, hadisnya menjadi dhaif. Meskipun demikian, para ulama hadis dan yang selain mereka berbeda pendapat mengenai hukum hadis mursal dan penggunaannya sebagai hujah. Hadis ini termasuk hadis yang terputus yang diperselisihkan tempat terputusnya pada akhir sanad. Sebab pada umumnya gugurnya sanad itu pada sahabat, sementara itu seluruh sahabat adalah adil, tidak rusak atau keadilannya meski keadaan mereka tidak diketahui. Baik, dapat disimpulkan, hadis mursal memiliki posisi yang kompleks dalam ilmu hadis. Meskipun banyak ulama yang menolak hadis ini, ada juga yang mengetahui keberadaannya dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam untuk memahami karakteristik dan pandangan yang ada mengenai hadis mursal, agar dapat menggunakan sumber-sumber hadis dengan bijak. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.